Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. 1. Misa minggu depan merupakan hari Minggu Paskah keempat. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 April 2021 pukul 5 sore dengan petugas Kur Lingkungan Santa Ana, organis Ibu Berta Trihartiningsih, lektor Saudari Anin, para menta dan hiasan altar, tim hiasan altar, prodiakon Bapak Ignatius Supoyo Darmono, Misdinar Saudari Anita dan Devon, non-liturgi Lingkungan Santo Gregorius. 2. Dana APP terkumpul sejumlah Rp22.027.200. 3. Kolekte Minggu Paskah kedua. Kolekte pertama sebesar Rp1.285.000. Kolekte kedua sebesar Rp722.000. 4. Mohon umat untuk membawa pulang panduan misa dan tidak ditinggal di gereja. 5. Mohon setelah misa selesai, petugas non-liturgi mengembalikan dan menata semua perlengkapan di tempat masing-masing. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, kita memasuki pekan Paskah yang ketiga. Sabda-sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bagaimana kita bisa berbagi, terutama pengalaman iman akan Kristus yang bangkit, sebagaimana diwartakan oleh para rasul dan menjadi bagian dari tugas perutusan Allah bagi kita melalui kata-katanya kepada para rasul. Sadar bahwa kita masih punya kekurangan dalam hal ini, mari kita mengawali Ekaristi ini dengan mohon rahmat dan pengampunan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju ke kemuliaan kekal. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan
doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi pertama, syukur atas kehamilan pasangan anak saya Nina dan Elang, semoga diberi kesehatan dan kelancaran dari sekarang sampai persalinan. Dan syukur atas sakramen baptis hari ini cucu Davin, semoga Tuhan senantiasa memberkati. Dimohon oleh keluarga Ibu Mulyadi dari lingkungan Stefanus Ngablak. Yang kedua, mohon agar segera dianugerahi kesembuhan dari sakit gangguan saraf Bapak Ardo Yuwono dari Muntilan. Kita juga secara khusus berdoa untuk anak-anak kita yang akan dibaptis nanti, supaya kelak menjadi sungguh orang-orang beriman yang sejati. Dan kita para orang tua terutama ingat selalu tanggung jawab atas anak-anak ini. Mari kita satukan pula ujub kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersuka cita karena semangatnya telah Engkau baharui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengerumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang adil. Apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Ketahuilah, Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasihnya. Tuhan akan mendengarkan doaku bila aku berseru kepadanya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terangkanlah kitab suci dan kobarkanlah hati kami bila mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada yang memiliki daging dan tulang, seperti yang kini kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Seketika mereka juga percaya dan girang dan terheran. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka pun mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kalau saya merenungkan bacaan-bacaan hari ini, temanya lebih pada Yesus yang bangkit itu, Yesus yang berbagi hidup. Secara ringkas bisa saya rumuskan demikian tadi. Lihat saja misalnya bacaan pertama. Para murid dan Petrus, Yohanes itu diceritakan bahwa setelah Paskah dalam nama Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit lumpuh. Banyak orang yang kemudian datang dan mengerumuni mereka untuk selanjutnya mau mendengarkan pengajaran mereka dengan antusias, dengan semangat. Buah iman akan kebangkitan bagi para murid itu adalah menyembuhkan. Maka kita juga diharapkan setelah Paskah ini bisa menyembuhkan. Lebih dari itu, mereka kemudian membagikan pengalaman iman mereka akan Kristus yang bangkit dengan mengingat sejarah keselamatan, makna peristiwa dari penyaliban, serta kesadaran atas kesalahan para pemimpin Yahudi yang telah menyalibkan Tuhan itu. Jadi menyadari kesalahan leluhurnya. Mereka hadir dengan begitu gigih, sadar diri sebagai saksi Kristus tanpa rasa takut dan ragu, meskipun dalam Injil dikatakan seperti itu. Dan akhir dari kesaksian dan permenungan yang diwartakan oleh Petrus itu adalah tuntutan pertobatan.
Karena itu saudaralah dan bertobatlah saudara-saudara supaya dosamu dihapuskan. Itu akhir bacaan pertama. Permenungan kita tentu diharapkan bisa mengambil semangat, bisa mengambil gaya hidup beriman dari para rasul yang seperti itu. Aja dadi wong Katolik kok bar Paskah malah mlempem. Nek iso ya kemriuk. Kalau kerupuk bar Paskah ki enak dipangan ora malah alot ngene. Nek iso bar Paskah wong Katolik iki semakin semangat aja kaya kerupuk mlempem. Kon latihan alot, kon sembayangan alot. Kon apa nih? Iuran saya meneh alot. Gitu. Tagih hutang saya alot. Kalau bisa kemriuk kayak kula niki lho suarane kan. Iya. Kembletak ya. Jadi semangat para rasul itu hendaknya menjadi milik kita. Syukur bisa menyembuhkan sakit fisik sesama kita. Tetapi paling tidak penyembuhan batin untuk sesama saya kira setiap orang bisa. Bisa mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, paroki, lalu orang lain. Misalnya memberikan rasa aman kepada orang lain, itu juga menyembuhkan. Memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan penghiburan, menghargai usaha orang lain, bahkan sekedar memuji dan berterima kasih, itu pun sudah bisa memuat makna menyembuhkan. Buktinya cukup banyak orang yang sakit hati karena apa? Tidak diucapi terima kasih, atau tidak dikagumi, atau tidak diuwongke, dicuekin, diremehkan. Itu luwih kloro-loro. Orang tua misalnya sama anaknya bilang gini, kamu itu kok tidak menampakkan rasa terima kasih karo bapak ibumu dalam belajar, atau membantu orang tua yang membanting tulang untuk membiayai sekolahmu, lele gitu kan. Saya tuh kadang membayangkan membanting tulang itu seperti apa, copoti terus dibanting-banting. Tapi rumusan membanting tulang itu bekerja yang sampai ke habis-habisnya sampai tulang sungsum. Yaitu cukup banyak dialami oleh orang tua. Rakurang-kurang leh kun didik, leh ku ngandani boso gede kok kaya ngono. Nah ini nanti tanggung jawab Bapak Ibu yang punya anak untuk dibaptis hari ini. Cukup manak tok, cukup seneng di anak, atau membimbing sungguh. Maka kewajiban orang tua dari baptis nanti yang kudu ngajari sembayang. Anak nakal jak ning gereja ra gelem nek perlu keplaki. Ya ta? Pak tegas. Mban baptis juga sama, orang yang dipajang. Apa? Dipajang ketika akan baptis. Tanggung jawab. Minggu lalu saya tanya apa? Mbane baptis apa? Ana sing ora ngerti to? Termasuk frater. Ya. Diling-eling. Iki mban baptisnya sapa? Pak Suhud. Diling-eling Mas Suhud ya. Kowe kudu sumbut le dadi Suhud sebagai wakil. Ya. Mbak iki putrane Mbak Jeki apa Mimin? Mbak Jeki. Mbane baptis bulike ya tenanan. Aja ngandalke mbae. Tanggung jawab. Jadi mban baptis tidak selesai hanya dipajang ketika dibaptis, tapi tanggung jawab sungguh. Engko nek anake arep murtad ya kudune wali baptis ki sing melu ngelekke. Saya ingat Injil Markus itu mencantumkan kata-kata Tuhan. Kalau ada orang tua yang menyesatkan anak kecil ini, lebih baik gulune ditaleni, jegurke ning laut, ditenggelamkan. Frater wis ngomong ngono ta? Nggih, dileng-eleng niku Injil Markus diwaca bab pira? Bab 6 kalau salahnya. Dilihat di sana nanti. Lebih baik kalau orang tua ini menyesatkan anak kecil,
lebih baik taleni gulune jegurke laut dibandoli batu kilangan sak mbane sak menten sak meja altar niki. Watu niku. Dadi nek diganduli niku wis ora iso ndongak-ndongak modar nggih. Maka lebih baik kalau orang tua menyesatkan anaknya lebih baik mati, kasarane ngono. Maka diling-iling wong tua mban baptis, pegang teguh. Lalu yang kedua, Santo Thomas Aquinas itu memberi nasihat kalau mengapa bayi kok atau anak-anak kok dibaptis di dalam gereja kan belum mempunyai kebebasan. Dia menjawab dengan perumpamaan seorang ibu ketika mengandung anaknya itu lemangan saka ngendi? Apa nggo sendok dijengkokke ngene cangkeme ibune? Apa dibedel kalau dibloloh? Tapi sejauh saya ingat dulu waktu di kandungan aku nek maem saka ususe ibu sing akhirnya begitu keluar diketok dadi wudel. Ana sing bodong ana sing pendek. Nggonku mbiyen rada bodong. Nah, perumpamaan itu dipakai Santo Thomas Aquinas untuk anak-anak yang dibaptis di dalam bunda gereja. Siapa yang memberi makan, bagaimana memberi makan anak itu melalui gereja sebagai ibunya. Seperti bayi dapat makanan suplai dari ibunya melalui tali pusat itu. Ora kudu disuwek cokoli panganan, tetapi cukup melalui tali pusat itu. Maka baptisan bayi juga menjadi tanggung jawab bunda gereja. Maka Bapak Ibu sekalian, umat di sini juga tanggung jawab. Engko nek wong tua iki leran didik anak dengan apik ya dilokke. Ketua lingkungan luwe-luwe ora mung menjabat tok. Gitu, nek ya kewajibane itu. Supaya keluarga-keluarga ini sungguh bisa merawat bayi dalam bunda gereja itu nanti lahir menjadi sehat. Artinya apa? Setelah anak-anak mempunyai iman yang personal, mempribadi itu kuat, ora goyang. Pencut benges we malih. Pencut apa nek saiki modele? Land Cruiser apa Kijang apa Innova. Aku lebih baik dapat dia daripada dapat Tuhan Yesus. Nah, ini ana sing nganti ngoyo ngono kuwi tanggung jawabnya dieling-eling. Orang tua tanya, aku wis didik anak dengan baik belum dulu? Mban baptis aku wis tanggung jawab durung dulu? Gereja ngablak piye umate biyen do nyokorke apa bimbing? Nek ana wong ra setia, maka tanggung jawabnya tidak hanya orang tua mban baptis tetapi juga gereja. Romane sapa? Oh Koko mulane. Fratere sapa? Andre, saya meneh. Jadi semua tanggung jawab. Tapi yang paling utama adalah bapak ibunya dan wali baptis. Iki sing bayi sing paling cilik dhewe ndi? Siska. Kowe ndek anak iki sanggup nyusoni ra? Sanggup. Nah. Kowe ndek anak sanggup bimbing jadi orang beriman tidak? Sanggup. Kuwi sing jawab sapa kuwi? Jadi kesanggupan untuk punya anak itu sama dengan juga kesanggupan aku membaptiskan anakku. Maka baptis juga tidak hanya menjadi kegembiraan keluarga yang bersangkutan, tapi juga keluarga besar yang disebut dengan Bunda Gereja Kuasi Paroki Ngablak. Saya sebagai Romo juga harus merasa kuwi ya anakku. Jadi anak-anak yang dibaptis itulah anak-anakku. Saya sebagai Romo, nanti frater juga diakon, kalau jadi Romo juga begitu. Rumongso aku dadi bapak ki nek baptis gitu. Bapak Ibu juga menjadi bapak dan ibu ketika mempunyai anak itu dalam kelahiran. Sama prosesnya, Bapak Ibu melahirkan anak, saya frater itu melahirkan sebagai anak-anak Tuhan. Maka baptisan saat ini tidak hanya menjadi kegembiraan keluarga, tetapi kegembiraan juga kita semua umat beriman.
Maka kita doakan secara khusus supaya nanti anak-anak ini menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Syukur menjadi pewarta-pewarta yang hebat seperti para rasul tadi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, itu tambahan untuk baptisan ya. Sisi lain yang diungkapkan oleh Santo Yohanes sebagai buah dari iman akan Yesus yang bangkit adalah keras melawan dosa. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya apa? Supaya kamu jangan berbuat dosa. Itu pesan Santo Yohanes. Dulu baptisan bayi itu membuat orang kehilangan dosa asal, atau dosa asal dihapus. Tapi sekarang tidak diajarkan seperti itu lagi. Sekarang diajarkan baptisan itu untuk membantu menghadirkan rahmat supaya si anak mampu melawan kecenderungan dosa atau konkupisенsia, kecenderungan. Tonggoku ngingu kire, aku penasaran, pengen beleh, ya. Jadi biasa wae, tapi ini ada kecenderungan yang jahat, yaitu memiliki harta atau milik orang lain. Sekolah atau main game. Yang bagus adalah belajar, tapi kecenderungan yang ada pada diriku tergoda untuk yang lain. Nah, itu maksudnya baptis, menghadirkan rahmat supaya bisa melawan kecenderungan dosa. Persis tadi, supaya kamu jangan berbuat dosa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi sekalipun Santo Yohanes itu menasihati dengan keras, Yohanes juga mengajak kita untuk melihat pintu rahmat Allah melalui peristiwa kebangkitan dengan meyakini di dalam iman bahwa Kristus yang bangkit yang kita imani itu menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa dan pribadi yang adalah pendamai untuk segala dosa. Jadi meskipun mungkin suatu saat kita kalah melawan kecenderungan dosa itu, kita masih punya pengharapan, ada pengampunan. Jaminannya adalah Kristus yang bangkit. Tuntutannya sama dengan permintaan Santo Petrus, segeralah bertobat. Jadi kalau kita membutuhkan pengampunan, tuntutannya hanya satu, segeralah bertobat. Jangan menunda-nunda bertobat. Sama seperti seseorang yang menunda ngelak, akhirnya ratakan gone wis semaput. Kita kalau menunda-nunda bertobat juga sama, semakin memberatkan hidup kita. Buah dari pertobatan karena keyakinan atas rahmat pendamaian dan pengampunan yang seperti itu oleh Santo Yohanes diharapkan supaya tampak di dalam hidupku. Hidupku yang menuruti firman, perintah Tuhan, sehingga menjadi nyata dan sebagai bentuk pewartaan hidup, aku adalah orang yang mengenal Allah. Maka kalau ada orang mengatakan aku mengenal Allah ning wiripe ra genah, omong kosong. Ora sah ngomong aku mengenal Allah, orang itu sudah mengerti. Sama seperti bapak atau ibu, Anda itu akan tampak sebagai bapak yang baik, ibu yang baik, anak yang baik. Ora usah diomongke wong wis iso ndelok. Oh, ibu iki nek dahar mesti akeh. Lah kok iso? Lemu. Nah, ketok ning nggon awak. Iki mesti kokan pikiran. Lah kok ngerti? Mekingking awake. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa mengatakan bahwa aku mengenal Allah, buah yang paling besar dirumuskan di dalam bacaan kedua oleh Yohanes bahwa kasih Allah sungguh sempurna di dalam hidupku. Itu saja. Nek aku didelok karo wong liya ketok bahwa kasih Allah itu sungguh sempurna dalam hidupku, itu sudah pewartaan.
Dasar-dasar keutamaan atas iman akan Yesus yang bangkit seperti dirumuskan oleh Santo Petrus maupun Yohanes tadi, bagi kita kiranya juga bisa menemukan semangat untuk berbagi sebagai buah-buah dari hidup beriman kita yang menuruti firman Tuhan. Penginjil Lukas itu memberi contoh, gambaran bahwa berbagi itu bisa saja melalui semangat atau ajakan atau permintaan. Kalau kita simak dengan cermat kisah dua murid dari Emmaus yang tadi dibaca Frater, tapi pengantar sedikit tadi ya. Ayat sebelumnya itu kisah Emmaus yang pulang kampung lalu ketemu Tuhan. Tuhan mereka kenali waktu apa? Waktu memecah-mecah roti. Pertanyaannya, siapa yang punya roti? Tuhan atau murid Emmaus? Yang punya roti itu dua murid Emmaus. Karena yang minta singgah itu mereka. Kemudian mereka menyediakan roti dan Tuhan tinggal memecah-mecah. Maka renungan saya begini, membagi itu tidak harus memiliki. Membagi itu tidak harus memiliki. Bisa saja cuma mengelola, mengajak, mengumpulkan, menggerakkan. Ini kan sekarang diedarkan kepada umat apa? Bagaimana kita menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di korban NTT banjir. Itu menggalang. PSE, tim kerja PSE, orang mungkin punya uang begitu banyak untuk diberikan ke saudara-saudara kita yang berkekurangan di sana. Tapi tim kerja PSE menggalang, mengajak. Maka Bapak Ibu nanti akan dicaosi amplop kecil, ya, lalu nanti dimaksudkan dalam kolekte ketiga, entah berapa minggu nanti, lalu kita kirimkan ke Karinakas untuk disampaikan ke yang bersangkutan. Ngaten nggih? Jadi PSE juga tidak punya apa-apa, tapi menggalang. Kita juga begitu. Kalau bisa mengelola, mengajak, mengumpulkan, menggerakkan, itu belajar dari Emmaus tadi. Kemudian membuka hati orang yang memiliki untuk menikmati berbagi. Bahwa berbagi itu sebagai rahmat kebersamaan, koinonia, komunio di dalam hidup beriman. Bapak Ibu tak kula nyuwun prisa nggih, nek jenengan luwih seneng njaluk napa ngekeki? Oh ngekeki nggih, ngekeki. Luwih seneng ngekeki napa njaluk? Ngekeki. Ngekeki niku berarti kelong gitu. Kelong iki mergo aku duwe, nek ra duwe ra mungkin ngekeki. Maka orang yang masih bisa memberi itu berhasil merasa memiliki. Saya senang kalau Bapak Ibu jawabnya lebih senang ngekeki, nyaosi, berbagi daripada kita nyuwun. Nyuwun ki abot, nglumahke tangan ki ora penak. Luwih gampang mengkurep. Nek nglumah lak iki kudune piye? Sing dhuwur sing endi? Gitu, nenek mengkurep wis pokoknya mapan. Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan, karena itu pengalaman Injili ini menjadi semacam contoh bagi ajakan kita untuk apa? Terlibat di dalam kehidupan bersama. Amat menarik kalau kita menyimak dengan seksama kisah Injil yang selanjutnya. Ketika Tuhan tiba-tiba datang di tengah-tengah para murid, Dia datang kepada para murid dengan maksud apa? Menyampaikan damai sejahtera. Ternyata disangka hantu. Memang hantu dan Tuhan itu disendile ngomong hantu dadi Tuhan toh? Tuhan dadi hantu, padha bae. Padha Rama dadi Mara. Mara gitu. Ora cetha. Kita kadang menjumpai di dalam pengalaman yang sama, karpe apik karo wong liya malah dicurigai, malah dituduh, disalah mengerti. Wis ra kurang-kurang lek kudu mandang isih dipai do kerep niku. Maka saya tuh weling sama prater nek dadi Rama, suatu saat disengit umat, ora disenengi, dirasani nengke wae. Rasa dipikir marai stres. Resiko dadi Rama ya ngono kuwi. Wis tumindak apik isih dianggep ala lumrah. Wong tumindak ala masuk ora di ngerteni gitu.
Yang tumindak apik malah bisa seperti itu. Nah Bapak Ibu juga sama, mungkin dalam pengalaman hidup Anda, aku kurang apa, isih disalahke, isih kurang dipercaya. Itu sering terjadi. Padahal aku hanya mau bawa apa? Damai sejahtera. Lah kok dikira hantu. Wasem. Gitu? Kalau nggak hati-hati kita lalu jatuh pada putus asa. Aku kurang ngopo ngene wis rasa metu ning gereja wae, rasa kur wae, rasa sembayangan, rasa dadi petugas, rasa dadi organis, gitu. Rasa dadi apa nih? Rasa dadi ketua dewan, rasa dadi romo. Apa nih? Terus mundur semua. Berarti ini bukan orang yang tahan banting ning jebule kerupuk mlempem. Angger ngomong ke kerupuk kira nontai, nggih. Nah, saya harap Bapak Ibu kalau mengalami seperti itu belajar dari Tuhan. Aku membawa damai dikira hantu. Maka Tuhan akhirnya menegaskan akan dirinya yang telah bangkit. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Yang menarik Bapak Ibu sekalian, Tuhan sesudah menjelaskan tentang dirinya yang bangkit itu dengan detail, meskipun para murid juga masih ragu. Kurang apa toh Gusti Yesus ki? Jebule meng sepele. Tuhan cuma tanya apa? Adakah padamu makanan di sini? Dan yang disodorkan cuma apa? Sepotong ikan goreng. Nggih mboten? Diwaca teng tek misa. Nggih mboten? Gimana? Melempem. Sepotong ikan goreng. Dan yang disodorkan hanya sepotong ikan goreng. Setelah itu barulah para murid terbuka mendengarkan tentang isi kitab suci. Goro-goro iwak goreng semua terbuka. Maka kalau Anda mau lebih mudah mengenal Tuhan, gampang carane. Sedialah selalu ikan goreng, ya, ikan goreng. Sehingga kalau tiba-tiba Tuhan datang, tersedia. Ono apa kowe kok? Iwak goreng Gusti, monggo. Kesimpulan sederhana lainnya, orang yang suka ikan goreng itu berarti mudah mengenal Tuhan. Kula seneng iwak goreng. Jadi aku lebih mudah kenal Tuhan. Maka dulu zaman gereja perdana itu kan simbol dari kekristenan itu iktus, ikan. Kalau orang Katolik ketemu orang Katolik mengene tok. Lalu yang lain buat gini, kayak buntut, ya. Sehingga sesama umat Tuhan. Jadi mana ono tembok gini. Frater Katolik terus ngisore ngene. Jadi iwak. Itu simbol Kristus, iktus. Nah kalau Bapak Ibu udah seneng iwak berarti ya seneng Gusti Yesus. Apa meneh iwak goreng. Ini ngojong kunjur romo teriwak goreng terus. Gue suwe-suwe dadi waterbang merongos. Itu contoh sederhana saja kita bisa melihat dari kitab suci. Bagaimana ternyata simbol-simbol kekristenan muncul dari istilah-istilah yang dipakai Tuhan dari awal. Dan setelah mata para murid terbuka, yang diwartakan untuk ditawarkan yaitu pertobatan, pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari secuil ikan goreng. Apa yang diminta kepada para rasul itu juga ditujukan kepada kita. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, karena itu marilah kita mohon rahmat. Supaya apa? Hidupku juga semakin menghadirkan pertobatan, menghadirkan pengampunan yang diwartakan, harus kita wartakan itu. Itulah wujud iman kita yang menghadirkan kebangkitan Tuhan di dalam Paskah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita lanjutkan dengan upacara baptisan bayi atau anak-anak. Bapak Ibu yang anaknya mau dipermandikan maju di sini.
agak kesini aja. Ya, mbaknya di belakang enggak apa-apa. Udah mundur sithik ben rada mbok. Nah. Lina, mbaknya siapa? Oh, nih. Siap? Ya nerung siap barang udah kleru malah nggih. Baik, mari kita masuki rahmat Tuhan untuk anak-anak kita. Saudara-saudari terkasih, setiap orang yang dibaptis diterima dalam persekutuan para kudus yang adalah juga pengantara kita kepada Allah. Karena itu kita pun berseru kepada para kudus, khususnya pelindung anak-anak ini dan pelindung gereja kita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yusuf, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Petrus dan Paulus, Santa Natalia, Santo Alfonsus, Santa Brigita, Santa Faustina, Santo Fidelis, Santo Galus, Santo Vincentius, para kudus Allah. Sekarang Bapak Ibu dan Mban Baptis, setelah saya nanti memberi tanda salib kepada anak-anak kita di dahi. Saudara-saudari terkasih, semoga anak-anak ini diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan Kristus, penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudara-saudariku terkasih, Allah menggunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air ini Ia mencurahkan anugerah hidupnya atas anak-anak pilihannya. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, dengan pengantaraan air baptis ini Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus menjadi satu bangsa dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau membebaskan kami agar kami menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau memanggil abdi-abdi-Mu kepada kelahiran baru berdasarkan iman gereja agar mereka memiliki kehidupan selama-lamanya. Sudilah memberkati air ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang akan kami pakai untuk membaptis mereka demi Kristus pengantara kami. Kita lanjutkan dengan penolakan setan dan pengakuan iman. Mohon para orang tua menjawab. Para orang tua dan wali baptis, Anda telah datang meminta pembaptisan bagi anak-anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, mereka akan menerima anugerah hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai kita. Maka Anda semua bertugas mendidiknya di dalam iman supaya mereka bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi karena Anda semua sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka baharuilah kini janji-janji baptis Anda sendiri. Tolaklah setan dan akuilah iman dalam Kristus Yesus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah anak-anak ini akan dibaptis.
Sanggupkah saudara-saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara, serta menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudara menolak godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, pengampunan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, maukah Anda supaya anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai umat Allah? Maukah saudara-saudari supaya anak-anak ini dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Hadirin Natalia Pilika, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alfonsus Dewan Caraka, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika Kasanda aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Faustina Farhana Danastri, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Denis Gabriel Soprana, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagus Davine Yubik Akandra, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Vincentia Ana Michelle Chandra Kencana, selanjutnya saya akan memulai anak dengan minyak krisma. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak-anak itu dari dosa dan melahirkannya kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang mereka bersaksi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Maka semoga Allah berkenan menjaga anak-anak ini agar mereka menjadi anggota umat yang setia sampai masuk ke kehidupan yang kekal. Amin.
ia atau mereka ini menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali di dalam pembaptisan dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci, dan yang engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Terimalah juga nanti lilin-lilin lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak-anak ini supaya dalam perjalanan hidupnya menjadi cahaya bagi orang lain. Kita sampaikan doa umat. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Mari kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar kepada Bapa karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita juga. Bagi para kaum awam di dalam gereja, semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati para rasul awam, para katekis dan pendidik, para pembina dan penjiwa gerakan-gerakan sosial, sehingga setiap karya pengabdian mereka dalam karya kerasulan menjadi wujud kesaksian nyata atas iman akan Kristus yang telah bangkit. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga berkat kebangkitan Kristus, masyarakat kita yang diperbudak oleh kesempitan cinta diri dan ketidaksetiaan diperbarui kembali dalam kekudusan seturut kehendak Kristus. Marilah kita berdoa. Engkau tumpuan harapan dan keselamatan kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga berkat kebangkitan Kristus, para penderita cacat dan sakit selalu teguh dalam pengharapan dan setia dalam iman yang terwujud dalam perjuangan tanpa henti untuk berbagi hidup demi masa depan yang semakin cerah.
Marilah kita berdoa. Engkau tumpuan harapan dan keselamatan kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda di paroki kita, semoga Allah Bapa yang Maha Setia berkenan membimbing para keluarga muda di paroki kami agar menemukan kebahagiaan dalam saling mencintai dan membuktikan kesetiaan yang mantap. Marilah kita berdoa. Engkau tumpuan harapan dan keselamatan kami ya Tuhan. Bagi baptisan baru, semoga berkat sakramen pembaptisan, mereka sanggup mengikuti Engkau dengan setia dan berani memberikan kesaksian tentang Injil. Marilah kita berdoa. Engkau tumpuan harapan dan keselamatan kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan wali baptis, semoga para orang tua dan wali baptis memberikan teladan baik kepada anak-anak ini dengan penghayatan iman yang sejati. Marilah kita berdoa. Engkau tumpuan harapan dan keselamatan kami ya Tuhan. Ya Bapa, terimalah pula syukur dari keluarga Ibu Mulyati atas kehamilan pasangan anaknya Nina dan Elang. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran dari sekarang sampai persalinan, serta syukur atas cucu Davin yang boleh menerima rahmat sakramen baptis pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati juga anak-anak kami semua ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Jamahlah pula saudara kami Bapak Arto Yuwono yang sedang sakit. Kiranya Engkau beri kesembuhan dan kekuatan sehingga menjadi orang yang siap kembali melayani masyarakat dalam tugas-tugasnya. Marilah kita mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami juga supaya semakin dewasa dalam hidup iman. Berkat Paskah kebangkitan Tuhan juga menjadi penguat iman kami masing-masing. Kami mohon. Bapa kami di surga, dalam diri Yesus yang telah bangkit, Engkau menunjukkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang orang-orang hidup dan sukacita kami. Maka dengarkanlah doa putra dan putrimu ini dan perkenankanlah kami bergembira karena pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita satukan doa-doa kita dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah ya Allah persembahan gerejamu yang bergembira. Engkau telah memberinya alasan untuk kegembiraan yang demikian besar. Anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan serta kamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak
layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini layalah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, terutama para pelindung anak-anakku yang dibaptis hari ini, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia,
Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah Dia yang dibagi-bagi untuk kita. Dialah yang bangkit dan mengampuni, menyelamatkan kita. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku.
karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membarui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.